Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah hari ini saat Rasi sesuai dengan janji yang kemarin Rara gaung-gaungkan. Rara bakalan nemenin sahabat Rasi semuanya di Cakrawala siang untuk hari ini ya. Dan hari ini di jam 10 sampai jam 11 nanti kita bakalan dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan kerjasama dengan Rasi FM pastinya ya. Nah untuk hari ini kita ngebahas tentang gangguan pendengaran. Nah kalau kita berbicara gangguan pendengaran, Rara sudah ditemani narasumber yang sangat luar biasa, cantik juga ya. Ada beliau yang sudah Anda lihat di Express Radio ya. Ada Dr. Sri Hening Rahayu, TSP THTKL, nggih. Dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala dan juga leher. Nah hari ini saat Rasi bisa langsung lihat ya di live Instagram kita Rasi FM 9060 bareng rsds.magetan. Pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan boleh di 0811 30 20 906. Selamat pagi dokter, menuju siang ya. Selamat pagi Mbak Rara. Kabarnya hari ini bagaimana dokter? Alhamdulillah sehat. Boleh rada deketan dokter Okay. biar kedengaran. Nah silahkan. Hari ini kita ngebahas tentang gangguan pendengaran dokter Ya. Kalau kita berbicara tentang gangguan pendengaran, sebelum kita bahas, perkenalan dulu monggo silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rara. Saya dengan Dr. Sri Triwardani SPTH TBKL, dokter dari Rumah Sakit Saidiman Magetan. Ya, kalau berbicara tentang pendengaran, ya kan, tentunya nanti pasti banyak pertanyaan kalau masalah pendengaran. Sebenarnya kalau dari gangguan pendengaran sendiri itu apa sih dokter sebenarnya? Oke, sebelum saya mulai menjelaskan Mbak, Ya. sedikit saya memberikan informasi bahwa bulan Maret ini adalah bulan gangguan pendengaran. Tepatnya di tanggal 3 Maret itulah Hari Pendengaran Dunia. Ya, jadi di mana di Indonesia sendiri mengadakan tepat hari ini secara serentak di Indonesia itu mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan perayaan Hari Gangguan Pendengaran di beberapa kota ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pendengaran atau gangguan dengar. Apa sih maksudnya? Ya, jadi adanya penurunan kemampuan mendengarkan bunyi atau suara dari seharusnya frekuensi normal yang harusnya bisa mendengar. Gitu, ya, jadi penyebabnya bisa macam-macam. Gitu ya. Jadi bisa mulai memang dia bawaan lahir ya, lahir sudah mengalami ketulian, atau bisa juga ada penyakit infeksi, adanya sumbatan di telinga, kemudian faktor usia, obat-obatan juga bisa mempengaruhi. Oke. Nah, kalau pasti ada sebabnya. Kalau bisa dikatakan apa sih sebenarnya yang menyebabkan pendengaran itu selain mungkin selain tadi yang sudah disebutkan sama dokter jenis-jenisnya, sebabnya ini apa dokter? Iya, jenisnya tadi sebabnya itu tadi yang saya jelaskan ya, tapi jenisnya sendiri ada 3 macam ya. Jadi ada tuli konduksi atau istilahnya kita sebut sebagai tuli hantaran ya. Kemudian tuli sensori neural yang disebut atau nama lainnya tuli saraf dan tuli campuran. Jadi bisa mix keduanya. Bedanya di mana sih yang perlu kita pahami? Telinga kita sendiri itu terbagi 3 bagian. Oke. Jadi ada sisi luar, sisi tengah, dan sisi dalam. Nah, kalau tuli konduksi itu dia ada gangguan hantaran mulai dari telinga luar sampai telinga tengah. Kalau tuli sensori neural dia sarafnya yang terpengaruh. Ya. Jadi kalau campuran ya secara keseluruhan. Okay. Nah ini ada pertanyaan dari pendengar, dokter. Saya tuh kalau diajak ngobrol sebenarnya kalau nggak keras sedikit itu nggak kedengeran. Takutnya
saya itu dikatakan budak, padahal saya nggak budak dokter. Terus itu bagaimana saya harus menanganinya? Karena masalah saya periksakan ke dokter, katanya nggak apa-apa. Tapi kalau mendengarkan suara yang rada kurang kencang dikit, saya kurang menerima kayak gitu. Dari Mbak Nina yang di seputaran Pelausan. Iya. Terima kasih Mbak Nina. Ini saya kan usia masih muda ya, jadi jadi gangguan pendengaran di sini gejalanya tuh memang bisa kita tidak bisa memahami apa yang orang bicara, ya. Terkadang kita harus meminta lawan bicara itu mengulang lagi bicaranya apa. Terus kita perhatiin juga ini kok orangnya dengarkan musik atau dengar radio, dengerin TV terlalu banter. Ya itu salah satu gejalanya, kita curiga orang itu ada mengalami gangguan pendengaran. Hanya saja karena tadi tipenya macam-macam, penyebabnya macam-macam, kita tidak bisa langsung mengatakan dia budak karena harus pakai alat bantu dengar, enggak. Bisa jadi ternyata ada kotoran telinga di situ. Iya, jadi bisa gitu ya. Jadi memang perlu diperiksakan. Kalau Mbak Nina tadi bilang sudah periksa ke dokter ternyata baik semua. Jadi dalam artian baik di sini pada pemeriksaan itu di liang telinganya tidak ada kotoran, tidak ada infeksi, gendang telinganya bagus. Nah, kalau Mbak Nina merasa masih kurang jelas menangkap pendengarannya itu bisa direkam pendengaran. Oh, gitu ya. Jadi pemeriksaan rekam pendengaran itu ada yang simpel pakai garpu tala, ya, tetapi dia hanya mengatakan memberikan hasil ini tuli hantaran atau tuli saraf. Dia nggak bisa menilai seberapa berat ketuliannya, ya. Jadi untuk mengetahui seberapa berat ketulian biasanya kita nyarankan untuk rekam pendengaran audiometri itu. Nah, ini ada Mas Budi di seputaran Sidoarjo. Dokter, saya juga mau bertanya, apakah saya itu juga dikatakan budak atau mengalami gangguan pendengaran? Kalau saya pas diajak ngomong itu pasti nyuruh orang yang berbicara itu berulang. Padahal ya dengar, tapi kayak apa tadi ya? Apa ya tadi ya? Kayak gitu. Monggo silahkan dokter. Terima kasih Mas Budi. Iya, jadi saya tidak mengatakan pasti ada gangguan pendengaran, tapi memang salah satu gejalanya ada yang kita tidak bisa memahami beberapa konsonan. Jadi akhirnya menyebabkan kita nggak paham teman itu ngomong apa sih. Jelas saya tahu dia ngomong, tapi nggak jelas apa yang dia omongkan. Biasanya rata-rata konsonan yang huruf S itu, jadi diterima di telinganya kita jadinya nggak terlalu jelas, ya. Itu tadi kembali kita harus periksa dulu telinganya, bersih atau tidak, ya, ada kotoran atau tidak. Yang perlu dipahami juga untuk beberapa orang yang sering pilek, ya, jadi ada gangguan yang namanya tuba. Tuba itu penghubung antara telinga tengah dengan hidung. Kalau kita sering pilek, sering buntu hidung, sering ada gangguan di situ, jadi menyebabkan hantaran di telinga pun jadi agak terganggu. Jadi tidak usah khawatir harus, waduh saya budak, saya harus pakai alat, enggak. Bisa jadi karena cukup dengan minum obat bisa, tapi tetap untuk memastikan tetap harus diperiksa rekam pendengaran itu tadi. Siap. Nah, ini ada pertanyaan kembali nih dari Mbak Ilma yang di seputaran Silosari saja. Dokter, saya kan habis marut kelapa yang pakai mesin itu, ya kan? Sekitar setengah jaman karena itu profesi saya sebagai maksudnya tukang kelapa yang marut itu loh. Nah, itu setiap kali habis marut itu kuping saya tuh pengeng banget katanya. Terus untuk mendengarkan itu susah. Apa yang harus saya lakukan dokter untuk menghindari biar tidak terjadi yang namanya gangguan pendengaran setiap hari soalnya? Terima kasih. Mbak siapa? Ilma. Terima kasih Mbak Ilma, ya ini pintar nih Mbak Ilmanya nih. Jadi betul. Jadi trauma bising juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Ya, jadi hanya saja dia efeknya akan terlihat sekian tahun kemudian. Jadi bukan kita melarang orang untuk bekerja di lingkungan bising, tapi apabila mereka memang bekerja di lingkungan bising bisa di prevensi dengan pakai alat pelindung telinga, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bekerja kayak di lingkungan bandara gitu, biasanya mereka punya ada earplug, ya, yang seperti untuk orang renang itu, ya. Jadi disumpalkan ke telinga supaya suara bisingnya itu teredam, tidak terlalu nyaring. Ya, jadi memang bekerja di lingkungan bising sehari 7 jam selama seminggu dengan frekuensi lebih dari 80 desibel memang bisa membuat gangguan pendengaran. Berarti
yang dilakukan Mbak Ilma tadi setidaknya telinganya diredam pakai pelindung. Kalau misalnya nggak punya earplug, pakai kapas aja, kanan kiri di pakai headphone. Jadi pada saat sambil gini. Jadi DJ. Iya, yang penting nggak apa itu namanya. Jadi suara bisingnya teredam. Iya, teredam. Nggak usah pakai apa ya namanya ya. Nggak usah dibikin lagu, tapi cukup untuk menutupi mungkin seperti itu. Betul. Ya. Kalau ditanya emang gaya kok. Sudah ada pertanyaan masuk kembali dokter, tapi kita jeda dulu ya. Ada yang harus lewat dulu untuk kesempatan siang kali ini. Tetap semangat untuk sahabat rahasia. Tentunya masih di Cakrawala Siang di ngobrol kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ada Dokter Hening ya. Tetap semangat. Sobat Rasi, masih dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan ya. Masih bertanya-tanya tentang untuk hari ini tentang masalah pendengaran. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dokter ya. Satu persatu kita ulas ya. Okay. Ini dari siapa ya? Gak ada namanya. Nomornya 1415. Selamat pagi Dokter Hening, ingin bertanya. Ini bagaimana cara mencegah hilangnya pendengaran di usia senja? Itu bagaimana ya? Soalnya nenek saya itu sudah susah untuk diajak komunikasi karena kayak semacam, mohon maaf, budak seperti itu. Apakah bisa diobati atau memang udah sewajarnya jadi tua begitu? Terima kasih, monggo silakan. Oke, terima kasih untuk Bapak atau Ibu. Mas. Ya. Mas. Iya, Mas aja. Mas di 1415 ya. Jadi memang gangguan pendengaran itu bisa diobati ya. Jadi diobati di sini jangan berpikiran meminum obat ya. Jadi diobati di sini bisa dilakukan penata laksanaan sesuai dengan gangguan pendengarannya penyebabnya apa ya. Jadi kalau tadi Mas yang mempertanyakan bisa nggak usia senja itu dihindari untuk tidak terjadi gangguan pendengaran, yang perlu kita pahami adalah secara fisiologis semua organ tubuhnya kita pasti fungsinya akan menurun sesuai dengan bertambahnya usia ya. Hanya saja supaya penurunan pendengaran ini tidak segera terjadi di saat usia muda, memang kita harus ada beberapa hal yang harus kita jaga. Contohnya apabila kita berada di lingkungan bising, sebisa mungkin jangan terlalu lama. Ya. Terus jangan dekat dengan sumber bising. Jadi misalnya kalau anak-anak muda itu suka nonton konser musik gitu ya. Konser musik paling lama kan 3-4 jam lah ya gitu. Tetapi jangan memilih posisi yang dekat dengan soundnya gitu ya. Kemudian apabila bekerja di lingkungan bising seperti di bandara, di terminal gitu ya, yang memang kita tidak bisa menghindar, memang kita pekerjaannya di situ, seperti Mbak Ilma tadi yang kerjanya marut kelapa ya. Nah, itu bisa kita redam dengan menggunakan alat peredam itu tadi, contohnya pakai alat earplug itu tadi atau kapas gitu ya. Tapi kalau mencegah supaya tidak mengalami gangguan pendengaran di usia senja, semua orang pasti akan mengalami itu, hanya saja sebisa mungkin tidak terlalu dini ya. Kalaupun nanti kalau sudah usia senja memang ada gangguan pendengaran, kita bisa menggunakan dengan alat bantu dengar itu tadi. Ya, jadi dengan alat bantu dengar kita tetap bisa berkomunikasi. Nah, siap. Semoga saja untuk pasnya ya bisa legowo dengan jawaban dari Dokter Hening. Ini ada Ibu Nono yang ada di seputaran Jalan Pandu. Selamat siang Dokter Hening. Bagaimana cara mendapatkan alat rekam suara? Apa dijual bebas atau bagaimana? Terus apakah gangguan pendengar itu bisa dari keturunan? Sudah diperiksakan ke RSDS, dibersihkan, dikasih obat, tapi masih sulit juga untuk bisa mendengar. Pernah ke dokter praktek juga, katanya belum perlu alat bantu, tapi pasien sulit mendengar. Saya juga linglung terusan ya. Pripun dokter ini? Ya, terima kasih Bu Nono. Bu Nono ya. Okay. Terima kasih Bu Nono ya. Jadi itu tadi seperti saya bilang di awal, semua bisa ditangani sesuai dengan penyebab ya. Ini tadi Bu Nono bilang sudah periksa ke rumah sakit. Iya betul. Ya, jadi kalau dikasih memang obat. Setelah diperiksa memang tidak ada kotoran telinga, tidak ada infeksi, gendang telinganya utuh. Jadi dalam artian dari pemeriksaan fisiknya itu
normal, ya, berarti kan fungsi pendengarannya yang terganggu. Nah, untuk mengetahui seberapa berat gangguannya, itu tadi yang namanya rekam pendengaran, Mbak, audiometri. Caranya gimana? Nanti dokter akan berikan pengantar untuk rekam pendengaran. Ada beberapa rumah sakit di Magetan, Madiun yang ada fasilitas itu, ya. Nanti akan direkam di sana. Jadi akan kelihatan terganggunya seberapa berat, ya. Jadi berat ringannya gangguan pendengaran itu juga ada derajatnya. Ya, kalau normal itu kan kita intensitasnya dalam 1 desibel ya, Mbak, ya. Jadi normal itu 0 sampai 25 desibel itu normal. Kalau 25 desibel sampai 40 desibel itu dia tuli ringan. Ya, biasanya yang masih tuli ringan itu dokter juga tidak menyarankan pakai alat dulu. Karena apa? Kita punya 2 telinga. Kalau dia tulinya masih tuli ringan, lawan bicaranya di berhadapan. Gitu ya, jadi otomatis yang pendengarannya agak menurun itu selain dia fokus dengan fungsi pendengarannya, dia akan lihat gerak mulutnya kita ya. Terus kalau misalnya gangguan pendengaran masih sedang, yang satunya normal, biasanya dokter pun juga belum menyarankan untuk pakai alat. Tetapi kalau dua-duanya menurun ke derajat sedang berat, terus memang sulit untuk berkomunikasi, biasanya itu yang disarankan untuk pakai. Oke, siap Ya. Ada pertanyaan kembali dari Bunda Sri Uning yang ada seputaran KPR Sabri. Dokter tanya, saudara saya tuh ada yang sakitnya lama sudah tahunan, kan harus konsumsi obat terus. Kalau nggak minum obat itu kambuh. Tapi kalau minum obat, efek sampingnya pasti ada. Telinga sudah nggak dengar atau budek akibat obat. Apa kena saraf dok? Apa kena saraf dok telinganya? Atau ada solusi bagaimana? Monggo silahkan. Oh ya, ini pertanyaannya yang sakit lamanya telinganya sakit lama atau ibunya punya sakit lama yang akhirnya harus orangnya minum obat sudah sakit lama tahunan karena konsumsi obat itu kayak ada efek ke telinga kayak gitu. Jadi memang benar ada beberapa obat yang memberikan efek ke telinga ya. Contohnya golongan obat untuk TBC ya, pemakaian jangka panjang ya, dengan jumlah yang cukup banyak bisa mempengaruhi telinga. Jadi mempengaruhi telinga ini bukan berarti Anda bilang langsung nggak dengar, tapi biasanya berdenging ya, nying gitu ya. Tetapi obat yang lain bagaimana? Selama beliaunya kontrol rutin ke dokter, itu akan terpantau sama dokternya. Ya, jadi tidak semua obat pemakaian jangka panjang itu mempengaruhi gangguan pendengaran, enggak. Tapi faktor dari penyakitnya sendiri bisa. Contohnya sakit diabetes, sakit kencing manis itu kan obatnya pasti jangka lama ya, karena dia harus terkontrol gitu ya. Obatnya tidak mengganggu, tetapi diabetesnya itu dia akan mengganggu lama-lama, nantinya akan mengganggu pembuluh darah, sarafnya. Jadi akhirnya nanti akan ada gangguan di situ. Ya, jadi nanti bagaimana jadinya? Obat tetap harus diminum, apalagi kalau untuk orang-orang dengan hipertensi, kencing manis ya, gagal ginjal yang harus memang rutin. Selama beliaunya tetap kontrol rutin ke dokter tidak masalah. Nah, untuk telinganya nanti kita bisa menghandle dengan itu tadi, kita periksa gangguan pendengaran seberapa berat, bisa dibantu dengan alat bantu dengar itu tadi. Oke, siap. Ya. Terima kasih untuk dokter jawabannya untuk Bunda Sri Uning ya. Ini ada satu pertanyaan kembali dari Mbak Ayuning di Magetan aja kayaknya. Dokter mau tanya, wah ini lucu nih, mitos apa fakta dokter kalau makan singkong atau ubi itu bikin budek? Matur suwun dokter. Prima dokter, saya padahal juga konsumsi ketela dan ubi, apa menyebabkan budek? Ini mitos atau fakta? Mbak Yuning, yang saya tahu makan singkong bikin saya jadi gendut. Tapi jangan ngomong gendut dokter, bikin badan berkah gitu. Iya, jadi kalau untuk makanan enggak ya Mbak Yuning ya. Kecuali singkongnya disumpelin di telinga. Taruh sini. Jadi mitos ya. Geng. Siap. In Mbak Yun, ini nggak apa-apa kalau suka makan singkong kata, mboten napa-napa, apalagi ini ubinya ubi madu, mboten napa-napa. Sing penting mboten kata-kata nek berlebihan niku lak mboten baik. Enten mawon nggih. Semuanya berlebihan nggak baik. Nggih. Aduh, ada aja pertanyaan ya. Tapi kalau ngomong masalah pendengaran, sebenarnya kalau orang dengan gangguan pendengaran itu bisa mempengaruhi kesehatan mental nggak sih dokter? Kan kita terkadang terus dirasani, wis budak, gini gitu.
Ya mempengaruhi pasti. kesehatan Ya mentalnya jadi sih? pasti mempengaruhi kesehatan mental, aktivitas bekerja. Ya jadi sebenarnya dia bisa performnya lebih bagus. Jadi akhirnya jadi menurun, bisa bikin minder ya. Jadi nggak percaya diri bisa. Ya jadi di sini yang harus ditekankan adalah gangguan pendengaran. Walaupun itu gangguan pendengaran sejak dia lahir. Jadi ya qadarullah kita memiliki anak ternyata sama Allah diberikan fungsi pendengarannya tidak sebanter orang biasa ya. Yang harus dipahami di sini adalah tidak berpikiran anaknya akan sekolah di SLB ya. Anak dengan gangguan pendengaran sejak kecil pun bisa ditangani dan dia bisa mendengar. Ya, jadi ada semakin lama sekarang teknologi semakin canggih, Mbak. Jadi anak baru lahir kalau kita lihat memang dia ada gangguan pendengaran, biasanya kan direkam pendengaran pakai alat yang versi untuk baby memang ya. Kalau memang seperti itu nanti dilihat memang sarafnya bermasalah, itu bisa pasiennya itu nanti dipasang alat bantu dengar ya namanya CI. Jadi cochlear implant. Jadi dioperasi dipasangkan di telinganya. Walaupun nanti dioperasi pada saat bayi, bukan berarti nanti setelah besar harus dioperasi lagi karena kan dia semakin besar, enggak, tetap aja itu ya. Semakin dini anak dengan gangguan pendengaran mengenal bunyi, dia semakin bisa untuk bicara. Itu yang jadi harus dipahami oleh orang-orang tua ya. Jadi jangan lagi ada pemikiran untuk punya anak kondisi begitu memalukan, jadi disembunyikan, berencana hanya cukup di SLB, enggak. Ya karena anak-anak seperti ini dia tidak ada gangguan kecerdasan. Rata-rata malah kecerdasannya bagus semua gitu. Hanya saja fungsi pendengarannya aja yang tidak sebanter kita. Jadi perlu dibantu dengan alat. Nanti dia pasti akan jadi bagus juga. Gitu. Jadi yang perlu dipahami di sini orang tua harus tahu kira-kira anak saya ini ada gangguan pendengaran sih enggak sih. Jadi dari bayi orang tua juga harus aware di harus situ. peka juga ya. Iya benar. Nah ini ada Fikri yang di seputaran Ponorogo mau menanyakan, dokter, telinga saya itu kena yang namanya bola pada saat sepak bola. Habis kena yang namanya bola tadi itu kayak benging terus dokter. Itu harus apa yang harus saya lakukan dokter? Apakah harus ke dokter atau harus bagaimana? Terima kasih. Monggo silakan. Ya. Terima kasih Mas Fikri. Jadi benturan di area telinga, jadi apakah kena bola atau mungkin berantem, terpukul atau jatuh kecelakaan ya. Seringkali memang area telinga akan mengalami gangguan pendengaran beberapa saat. Ya, yang perlu kita ketahui di situ adalah gendang telinganya robek atau tidak. Ya, jadi kasus apapun yang mengenai area telinga pasti nantinya akan ada sensasi berdengung, berdenging gitu. Terkadang ada yang sedikit vertigo ya, karena kan fungsi telinga kita tuh selain fungsinya untuk mendengarkan juga untuk keseimbangan. Nah dari situ kita harus lihat kalau memang dia terbentur itu tadi gendang telinganya robek, yang harus dijaga oleh Mas Fikri adalah jangan sampai ada cairan yang masuk ke telinga, jangan sampai ada cairan yang keluar dari telinga. Maksudnya gimana? Jangan ada cairan yang masuk ke telinga itu artinya kalau Mas Fikri mandi ya telinganya disempel sama kapas. Mas Fikri sementara tidak boleh berenang dulu sampai robekan itu nanti nutup lagi gendangnya. Nggak boleh ada cairan yang keluar dari telinga. Maksudnya gimana? Kalau kita batuk pilek ya tidak tertangani dengan baik, minum obatnya nggak ajak sampai sembuh, itu infeksi bisa menyebabkan infeksi sampai ke telinga. Akhirnya keluar cairan yang kalau istilahnya orang Jawa itu kopoan itu. Ya selama telinga basah, gendang telinga yang robek ini tidak bisa akan nutup ya. Tapi ada juga yang ternyata kebentur itu gendang telinganya nggak robek, jadi dia masih utuh, hanya saja ada sensasi berdengingnya masih. Jadi biasanya itu kita bantu dengan minum obat ya, terus dijaga jangan dengarkan suara terlalu bising gitu aja. Nah kalau tadi dokter ngomong masalah kopoan gitu, itu bisa mempengaruhi pendengaran juga nggak? Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, yang tipenya gangguan pendengaran yang hantaran, kopoan itu termasuk. Jadi gangguan hantaran itu ada masalah di telinga luar, jadi di liang telinga sampai di telinga tengah. Contohnya kalau yang di telinga luar itu ada kotoran telinga, ada infeksi telinga, telinganya bengkak ya. Kalau yang telinga tengah itu ya kopoan itu tadi. Jadi gendang telinga jebol, terus ada cairan keluar di situ.
fungsi pendengarannya pasti terganggu. Nah, kalau untuk kondisi yang penyebab gangguan pendengarannya infeksi ini, pengobatannya harus minum obat dan pakai obat tetes telinga. Itu nanti kalau dia sudah sembuh, gendang telinganya nutup lagi, fungsi pendengarannya kembali lagi. Oke. Tapi kalau ngomong masalah dari pendengaran yang mungkin terganggu bukan karena bawaan lahir, itu bisa disembuhkan nggak sih dokter tanpa alat bantu mungkin? Tergantung penyebabnya. Jadi seperti saya bilang tadi sebagai contoh yang kopoan tadi, dia nggak perlu pakai alat bantu dengar, tapi dia harus minum obat dan pakai obat tetes telinga, jaga kondisinya, tidak boleh ada air yang masuk, dijaga kalau batuk pilek cepat ke dokter, rutin berobat ya. Kalau sembuh, gendang telinganya nanti nutup, dia bisa normal lagi. Dok, bisa nggak gendang telinganya nggak nutup? Bisa. Kan kadang lubangnya itu kan nggak selalu kecil, kadang ada yang gede. Biasanya kita ngelihat dari produktivitasnya pasien. Kalau dia masih usia muda, usia produktif lah ya. Kalau memang dia sudah diobati dengan baik, dijaga supaya nggak keluar cairan, semuanya sudah sesuai aturan, tapi ternyata gendang telinganya tetap lubang. Padahal dia kan masih produktif. Biasanya kita nyarankan untuk dioperasi, Mbak. Jadi gendang yang lubang ini nanti ditambal, ditutup. Itu ya. Jadi ada yang cukup dengan minum obat, pakai tetes telinga, ada yang harus perlu dioperasi. Ada yang itu tadi langsung pakai alat bantu dengar. Siap. Ngobrolnya di jeda dulu dokter. Nanti kita lanjut lagi. Tentunya buat sahabat Rasi untuk pertanyaan-pertanyaan kembali silahkan ya. Masih sama nomornya di 0811 30 20 906. Anda juga bisa langsung hadir tentunya di aplikasi Express Radio ya. Berkomentar di situ juga boleh. Anda juga sudah langsung bisa melihat Dokter Hening di situ ya. Jadi silakan, kebersamaan kita masih sangat panjang, tentunya masih di ngobrol bareng dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan bareng Dr. Hening. Rasi Radio. Layanan terbaru unit stroke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Unit stroke yang baru diresmikan ini adalah unit perawatan khusus pasien stroke yang akan memberikan perawatan yang paripurna dengan keunggulan kecepatan pelayanan, kelengkapan fasilitas dan petugas yang terlatih. Guna meminimalkan kecepatan akibat stroke, perencanaan perawatan dilakukan sejak pasien masuk sampai pulang, disusun bersama oleh tim multidisiplin yang dipimpin oleh seorang dokter spesialis neurologi. Beberapa fasilitas yang siap melayani kebutuhan pasien stroke telah dirancang dan disiapkan sedemikian rupa sehingga pasien yang masuk bisa tertangani dengan cepat. Tak hanya itu, dari sisi SDM juga telah dipersiapkan sejumlah tenaga profesional, diantaranya dokter spesialis neurologi, perawatan stroke, fisioterapis, dan ahli gizi. RSUD Dr. Saidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda. Unit stroke, silent life. Dokter, saya itu tidak flu, saya tidak pilek, tapi telinga saya itu kenapa bindeng terus ya dokter? Apakah itu termasuk gangguan pendengaran atau resuan? Monggo silakan. Oke, terima kasih Ibu hamba Allah. Iya, jadi semua sensasi rasa pendengaran yang berkurang dari biasanya memang kita sebut gangguan pendengaran. Tapi kita juga harus tahu dan mencari apa sih penyebabnya. Jadi contohnya gini aja yang gampang. Kalau kita naik ke Sarangan, terkadang kan kita ngerasa telinganya kita langsung ketutup gitu ya. Oh, nggih. Nanti terus kita turun ke Karanganyar gitu ya. Nanti setelah kita nguap atau kita ngunyah, plong lagi kebuka. Nah, itu sensasi seperti itu kita juga bilang ada gangguan pendengaran, hanya saja sesaat. Ya, jadi ada oklusi, ada gangguan di tubanya yang menyebabkan pendengarannya agak tertutup sesaat ya. Nanti kalau sudah kita anggap itu tadi dia normal lagi ya, itu fisiologis normal seperti itu. Memang terkadang ada yang akhirnya berkepanjangan. Nah, itu perlu kita cari apa masalahnya. Tidak ada pilek, tidak buntu, tapi ternyata di dalam hidung kita itu kan ada daging normal ya Mbak ya. Bukan polip, memang ada daging normal di masing-masing lubang hidung. Ada beberapa orang yang ukurannya lebih besar daripada biasanya. Jadi sebenarnya agak lebih buntu sebenarnya untuk di hidung. Itu juga bisa bikin kondisi tubanya agak terganggu juga. Ya. Jadi tetap dicari penyebabnya apa. Biasanya kondisi seperti itu kita kasih obat dulu. Ya, untuk bikin melonggarkan, misalnya ada peradangan sedikit di situ diberikan juga gitu ya. Nanti dia dievaluasi ada perbaikan apa enggak. Nanti kalau misalnya masih belum kurang, biasanya itu tadi ada pemeriksaan tambahan, kita rekam pendengaran sama kita lihat fungsi dari gerakan gendang telinganya.
Ini ditanyain lagi. Kalau sekiranya memang harus pemeriksaan atau bagaimana, mahal nggak sih dokter? Monggo dokter. Wah, mahal nggak dokter? Saya ikutan nih. Kalau mahal nggak nih dokter? Jadi tentunya urutannya itu kan tetap ke dokter THT-nya dulu ya. Kalau mahal enggaknya saya bingung jadi ya jawabnya ya. Jadi bisa lewat rumah sakit ya, yang punya asuransi kan bisa lewat itu ya, jadi BPJS kan free bisa. Apalagi kalau nanti di rumah sakit yang ada fasilitas fungsi pendengaran ya, untuk rekam pendengaran itu kan free semua ya. Yang agak mahal kalau memang kita rekam pendengarannya di lab klinik swasta ya. Nggih. Mbak, nggak mahal, bisa pakai BPJS ya. Untuk sekarang ini BPJS dipergunakan aja kalau punya gitu dokter. Dokter bisa pakai BPJS kan? Iya. Jadi bisa bebas free ya. Nggih. Oh ngeten tirose. Mahalnya sih terjangkau dokter. Riwa-riwinya yang mahal katanya gitu. Oh ini ada yang telepon dokter. Sebentar kita terima dulu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Ya dok, ini tadi aku lupa mau tanya itu loh. Tadi kan aku nanyanya saudara, terus ini aku sendiri malah lupa. Jenengan gangguan apa Bun? Kakian telepon rasi gitu Ibu. Kuping Mbak. Kuping. Gini dok, maaf ya dok ya. Ini saya ini sering gendrebek ya, gendrebek itu loh. Yep. Kalau mandi itu aku mesti pakai penutup kepala itu biar nggak air masuk. Yeah. Nah ini sering blebek lah. Aku kan sering angkat-angkat itu loh dok. Apa mungkin itu dari saraf apa gimana? Terus aku nggak mau minum obat. Tapi aku pengen pilih itu terapi belakang telinga yang ke bawah itu tak telusur gini. Tapi kok agak berkurang. Tapi kadang-kadang grebek-grebek itu lagi. Tapi nggak enak di telinga itu. Kalau ada orang ngomong ya jelas, nggak budek nggak. Tapi ya blebek-blebek sering itu. Tapi aku nggak mau konsumsi obat. Ya cuma saya telusur gitu ada pengurangan sedikit, apa perlu periksa ke dokter apa gimana dok, minta solusinya. Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, biasanya seringkali keluhan berbek di telinga itu tadi Bu, saluran menghubungkan antara hidung ke telinga yang namanya tuba. Biasanya itu, tapi juga bisa karena di liang telinganya sendiri ada yang bermasalah. Jadi ada kotoran telinga. Kotoran telinga itu bukan penyakit, memang produksi telinga sendiri untuk mengeluarkan kotoran telinga itu ya. Jadi kadang ada sedikit kotoran di situ, mandi gitu ya. Jadi agak kerasa berbek-berbek gitu. Ya, Ibu ya. Karena Ibu nggak mau pakai obat, maksudnya Ibu dipijit gitu kali ya di belakang telinganya. Kalau merasa nyaman enggak apa-apa Ibu. Enggak ada masalah. Gitu, ya. Oh ini ada pertanyaan dokter, anak saya itu kan lihat HP sekitar umuran 3 tahun. Pada saat dipanggil itu ketika sudah mendengarkan atau melihat HP itu susah banget untuk menjawab. Apa itu termasuk gangguan pendengaran atau memang fokus sama HP-nya dokter? Karena susah banget kalau dipanggil, nyautnya lama banget. Ini kayaknya anak saya juga begitu. Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, jadi tidak selalu kita kalau mau memanggil seseorang nggak respon itu kita anggap wah ini budak ya. Apalagi anak-anak kalau sudah fokus dengan suatu hal yang membuat dia nyaman, dia senang, dia tertarik, ya udah dia nggak akan dengarkan yang lain-lain. Yang kedua, orang laki sama orang perempuan itu terkadang fokusnya itu berbeda Ibu. Jadi orang laki, contohnya laki-laki itu kalau dia sudah fokus dengan sesuatu, fungsi pendengarannya memang agak sedikit menurun. Bukan berarti dia budak, karena dia fokus dengan apa yang dia lihat, yang aktivitas yang sedang yang di handle ya. Jadi kalau untuk anak-anak, kalau saya lebih berpikiran kita lihat anak ini sedang beraktivitas apa, sedang main, sedang melakukan tindakan yang aktivitas yang menyenangkan dia, gitu ya. Untuk ngetesnya dia gangguan pendengaran apa enggak,
Simpelnya kalau kita ya orang tua itu anak pada saat tidur terutama ini gampang ngetesnya untuk anak bayi. Ya anak bayi kan masih belum bisa bilang nggak dengar budek gitu. Kalau 3 tahun kan bisa. Itu kita kejutkan dengan suara banter. Ibu bisa pintu panci atau apa? panci ibu ketok mendadak di belakangnya si Pancinya adik. rusak, Bu. Jadi bisa itu ya. Kalau anak bayi gampang. Kita lihat aja kalau dia lagi tidur pas hujan deras petir banter dia kaget berarti dia dengar. Itu aman ya. itu ketes fungsi pendengaran yang paling ringan. Ya, Oke. jadi kalau anaknya anteng diem itu jangan tengok anak saya anteng nggak rewel harus hati-hati ya harus lihat jangan-jangan dia tidak ada sumber bunyi yang nggak masuk ke telinga kan juga bisa gitu ya. Tapi kalau saya bilang putranya ibu kayaknya lagi asik main handphone, apalagi apa sekarang anak-anak suka nontonnya apa Tayo atau apa gitu ya, jadi kalau yang kayak gitu Short video biasanya itu lumayan mengganggu sekali. Dipanggil Betul. tuh sampai 3 kali nggak nyaut. Tapi kalau udah digini, itu baru ini. Iya, biasanya Gitu. gitu, ya. Oke, waduh, ternyata kita sudah kelebihan waktu. Mbak, lebih. Nggak apa-apa, dokter mau. Dokter mungkin apa yang mau disampaikan ke masyarakat Magetan? Biar yang namanya gangguan pendengaran di Magetan mungkin dari mulai anak-anak sampai usia senja itu biar bisa berkurang tertangani dengan baik, itu bagaimana? Oke, iya. Terima kasih. Satu yang saya pesankan untuk semuanya ya. Jadi apabila ada gangguan pendengaran jangan pesimis, jangan minder, jangan berkecil hati bahwa dunia akan berakhir ya. Jadi kalau untuk misalnya orang tua yang putranya ternyata memiliki keterbatasan dalam fungsi pendengaran bisa ditangani ya. Jadi sedini mungkin jadi dievaluasi secara simple dengan sendiri ya, dilihat kalau anaknya ada gangguan pendengaran segera datang ke pusat kesehatan ya. Di sana kita bisa membantu ya. Kalau dia sedini mungkin dikenalkan dengan suara, pasti anak ini juga bisa bicara ya. Dia bisa sekolah di sekolah normal ya. Kemudian kalau untuk menjaga jangan sampai ada gangguan pendengaran untuk anak remaja, apabila di area bising jangan terlalu lama. Senang dengerin musik pakai headset, tolong volumenya jangan banter. Ya, jangan dalam waktu lebih dari 7 jam. Biasanya anak-anak sampai tidur pun dipakai kan. Ya, kalau yang untuk orang tua, bila memang harus memerlukan alat bantu dengar, saran saya satu, alat bantu dengar memang cukup mahal ya Mbak. Jadi sama seperti mata, kita kalau mau pakai kacamata harus tes ukurannya dulu baru kita beli kacamata ya. Di luaran sana memang banyak alat bantu dengar murah, tapi yang utama harus rekam pendengaran dulu. Ya, jadi benar-benar tahu gangguan pendengarannya seberapa berat, disesuaikan dengan alatnya itu. Siap. Dok, kalau misalnya saya benar-benar nggak ada uang untuk membelikan alat bantu dengar, kita masih bisa bantu dengan gerakan mulut. Jadi kalau misalnya di rumah orang tuanya ada yang pendengaran terganggu, jangan berteriak. Orang dengan gangguan pendengaran dia akan merasa lebih sakit telinganya. Jadi cukup berbicara di depannya, bicaranya lambat, bukan dengan kalimat yang panjang. Jadi orang yang gangguan pendengaran dia akan terbantu dengan gerakan mulut kita. Gitu, ya. Terima kasih Dokter Hening ya. Semoga saja pertanyaan-pertanyaan tadi benar-benar sudah menyenangkan untuk yang tadi tanya-tanya ya. Semoga saja nanti lain waktu kesempatan bisa ketemu lagi dokter dengan tema yang berbeda ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tapi waktunya ya. Kayaknya mbaknya udah habis. Sekali lagi terima kasih Dokter Hening dan juga Mbak ya sudah menemani. Insya Allah lain waktu lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol kembali. Dan dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara dan juga Dokter Hening pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.